Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada Maulid di di Pasar Saraswati, Ciledug, Kota Tangerang. Sebelum kita Maulid, kita mau sholat dulu. Kita udah ditunggu ibu-ibu. Ya, meskipun ditunggu ibu-ibu, kita harus setoran dulu sama Allah. Hafalannya Nabi, udah. Taruh kalau udah. Udah panusan. Kan di dalam. Kan di luar Pak ini. Kita ngambil HP-nya.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Para asatid, para kiai silahkan, masih ada tempat di atas. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Sallu ala Muhammad. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Bapak Ibu sejak 1400 tahun yang lalu. Berapa tahun Ibu? 1400 tahun yang lalu. Setiap Jumat pasti khutbah khatib baca ayat ini. Kenapa? Ayat ini penting. Masih ingat zaman Covid, Bu? Bapak-bapak masih ingat zaman Covid? Ada pengumuman yang selalu diulang-ulang pada tahun itu. Apa gerangan? Apa? Pakai masker. Iya kan? Di pasar, di masjid, kantor polisi, kantor camat, pakai masker, pakai masker. Sekarang tidak ada lagi. Masih ada pengumuman itu? Masih ada? Kenapa? Tidak penting lagi. Tapi ayat ini sejak 1400 tahun tiap Jumat dibacakan sampai sekarang. Kenapa ayat ini penting? Dan rasa-rasanya susah diterima akal. Dengar ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Allah ingin sampaikan, sedulur-sedulur, saudara-saudara sekalian, Allah seolah-olah ingin katakan, dasar, kamu ngaku Islam tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Ayat ini Allah ingin sampaikan, banyak di antara kita KTP-nya Islam, ngakunya Islam, tapi matinya tidak membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan rampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Makan obat kuat, kena serangan jantung, mati. Insya Allah berarti haram. Baru ndak ini? Baru nih bang. Ini asli manis. Ini manis betul bang. Pakai lagi sumpah. Demi Allah. Baru ini bang. Padahal karbitan. Hati-hati yang jual-jual buah. Jangan kau katakan baru kalau kau karbit. Ya. Manis enggak? Manis.
saya sering kena tipu. Bilang, Mbak, Ustadz aja ditipu. Tapi saya tahu juga caranya sekarang. Yang penjual langsat atau penjual salak, kan tidak mungkin dibuka toh. Marah kalau dibuka. Begitu buka dia bilang bayar. Nah sudah, saya bilang, Bang, ada langsatnya yang manis? Ada, Ustaz. Waduh, sayang, saya cari yang kecut. Kenapa? Istri saya lagi ngidam. Apa langsung dia bilang, ada kok ini campur, Ustaz, ada manis. Bu, kalau kontraktor nipu rakyat, nguntungnya 20 miliar, masih ada untungnya di dunia. Tapi kalau kita sesama orang miskin, nipu lagi orang miskin, nguntungnya 5.000, masuk neraka, beleng. Ya, jadi sedulur-sedulur, Bu, kau jual ayam haram, Ustaz, karena dia suntik air. Saya selalu jadi korban. Tadi gendut ayamnya, begitu sampai rumah kempes. Nah itu menipu pembeli, haram. Apalagi penjual beras. Hancur kau hari ini. Lebih baik saya kasih tahu, Pak. Lebih baik saya kasih tahu supaya apa? Kita sama-sama Rasulullah nanti masuk surga. Ya. Kok bisa penjual beras, Ustaz? Dia kurangi timbangannya. Nah, dia janggal itu anunya, timbangannya. Apalagi kalau dia apa itu? Liter. Waduh, kalau dia sisir begini, dia kasih masuk jarinya satu. Ya. Makanya betapa pentingnya orang Islam terhindar dari makanan haram. Allah kasih pelatihan tiap tahun. Pelatihan tidak makan barang haram. Apa gerangan? Puasa. Sedulur-sedulur, itu kalau orang puasa, latihan tidak memakan yang bukan hak kita. Jangankan yang haram, yang halal saja mampu kita tahan kalau kita puasa. Betul? Saya kasih contoh, Bapak Ibu, Bapak-bapak, istri di rumah kalau Ramadan halal tidak? Halal tidak? Jam 11 siang halal? Halal? Bukan haram, tunggu buka. Ya, itu berarti istri yang halal saja mampu kita tahan, apalagi yang haram. Istri di rumah halal tidak, Pak? Halal tidak? Jam 11 siang tahan, boleh pakai buka puasa. Begitu lagi 3 menit buka, ready. Tutup, buka puasa. Boleh, Pak. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat tuh. Nggak ada kakimu. Masa 10? Berapa? 20. Malaikat ini lebih 1.000.000 jari-jarinya, Pak. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Kenapa? Kenapa tidak bisa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame, dan laju. Mana bisa dicatat? Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa dicatat. Ini banyak, rame-rame jatuhnya. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, semua aku catat ya Muhammad.
yang jatuh di gunung, yang jatuh di laut, yang jatuh di darat, semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jari-jariku yang banyak ini. Lalu malaikat itu berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Oh ya? Kenapa kau tidak mampu mencatat? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan, kencangnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di pasar kue basah. Dia tunggui memang saya salah semua ini ibu-ibu. Ketika umatmu berkumpul di pasar Saraswati, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Itulah sebabnya dulu guru-guru kita, ulama-ulama kita, para habaib ahlus sunnah wal jamaah, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjuk, angkat tangan yang tidak ada dosanya di sini. Ayo, ini. Moga-moga penuh dosa semua ini. Moga-moga Pak Gosip. Ini di belakang saya. Ini yang ceramah. Banyak juga dosaku, Bu. Apa dosa? Kalau saya pergi olahraga di Car Free Day. Habis amalku, Bu. Saya jalan-jalan. Di depan paha. Tengok kanan. Ketek. Tengok kiri. Dada. Balik ke belakang. Pantat. 4 penjuru mata angin. Nggak lolos mataku, Bu. Dia bilang temanku, kenapa kau lihat Ustaz? Ya pasti dilihat, barang bagus. Dilihat. Dosa tidak dilihat. Iya, ini kalau emak-emak nih yang pakaian seksi-seksi yang sudah muka-muka sakaratul maut, mana nih? Ya. Kalau pakai seksi, enggak tertarik saya, Bu. Tapi ini makhluk halus, Allah karim. Habis. Kenapa kau lihat? Ya, bagus, Pak. Mulus. Iya. Lalu kenapa orang masuk surga? Karena amalnya yang ditimbang sebelah kanan, dosanya ditimbang sebelah kiri, lebih banyak amalnya daripada dosanya. Itulah sebabnya, Bu, Pak, malaikat itu ada 2 yang catat. Ada catat kebaikan namanya amal sebelah kanan, ada catat dosa namanya malaikat sebelah kiri. Nanti di akhirat kanan kiri ditimbang, Bu. Kalau berat kebaikannya masuk surga, kalau berat dosanya masuk neraka. Maka ketika kumpul seperti ini, perbanyak bersalawat. Kenapa? Karena pahalanya nanti di akhirat ketika ditimbang lebih banyak daripada air hujan. Saya mau ajak salawat, bisa? Bisa? Nah, kita tanding ya, tanding. Mak-mak dulu, bapak-bapak diam. Bisa? Kita lihat hari ini di pasar Saraswati, mana lebih kencang emak-emak dengan bapak-bapak. Ayo, emak-emak dulu, emak-emak ya. Ini ras terkuat di bumi. Sen kanan tidak belok. Kita tunggu dia belok sen kanan, enggak belok-belok. Ayo, selalu sama-sama. Salatullah. Sama yang belakang. Ala Toha. Yang lagi dagang. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Sekarang bapak-bapak, ayo, jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo, kita teriak. Ayo, tunjukkan. Ya, salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Di belakang, salatullah, salamullah, ala Yasin. Nilainya 9,5.
Diam semua, diam semua. Kita dengar yang di atas. Diam. Kita dengar Pak Kapolsek. Ayo Pak Kapolsek ya. Nilainya 9,9. Ya, mohon maaf Pak, beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai kecil nanti juga kecil honorku. Bu, di Makassar saya pernah salah menerima honor, Bu. Ampun. Kan kalau di Makassar Pak, itu satu malam 2 ceramah saya. Selesai ceramah pertama, saya buru-buru ke ceramah kedua. Dikejar saya sama panitia. Panitianya MC. Tunggu dulu Pak Ustaz. Kenapa dek? Tunggu dulu Pak Ustaz. Ya saya tunggu. Begitu dekat sama saya dia kasih keluar amplop. Langsung ku sambar Pak. Mana tidak boleh dilihat jamaah. Masuk. Sudah, saya duduk di atas mobil. Saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dek kita dapat rezeki malam ini. Penasaran saya Pak, saya cabut itu amplop. Saya lihat, astagfirullah. Salah kasih panitianya Bu. Apa dia kasih saya Pak? Susunan acara. Pak Kapolsek jangan dicontoh ini Pak ya. Jangan dicontoh. Ini contoh yang menyesatkan ini Pak. Jangan contoh ini. Ayo sama-sama, ayo semua kita sama-sama. Mudah-mudahan pasar ini berkah dan setan jauh. Ayo semua sama-sama. Salatullah. Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah, ala yasin, habibillah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Laksanakan. Ya sekali lagi untuk para petugas mohon bantuannya untuk bisa segera merapat ke area depan panggung khusus untuk panitia ibu-ibu dan laki-laki. Bangun. Oke.